Perkenalkan ya Bu, saya perawat Ingrid Rizky Juliana. Saya perawat yang bertugas pada hari ini dari jam 7 sampai jam 12 siang nanti. Jadi segala sesuatu terkait kesehatan dan keperawatan Ibu menjadi tanggung jawab saya pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Ade Nurhikmah. Ibu Ade biasa atau senang dipanggil dengan sebutan apa Bu? Ibu Ade aja. Ibu Ade. Baik Ibu Ade, bagaimana perasaan Ibu Ade hari ini? Rasanya biasa saja, Sus. Biasa saja ya Bu ya. Ibu Ade tahu tidak penyebab alasan kenapa Ibu Ade sampai dibawa ke sini? Alasannya karena keluarga saya sudah tahu kalau saya punya resiko untuk melakukan bunuh diri sebelumnya. Ibu memiliki resiko ingin melakukan bunuh diri ya Bu ya. Baik Ibu, ternyata informasi yang saya terima sesuai dengan apa yang Ibu katakan tadi ya Bu ya. Baik, untuk menangani hal tersebut, maka saya di sini akan mengajak Ibu mengobrol atau berbincang bagaimana cara mengatasi hal tersebut Bu. Untuk waktunya sekitar 30 menit dan tempatnya di sini saja ya Bu ya. Untuk itu, saya harap Ibu dapat bekerja sama dengan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan nanti ya Bu ya. Ibu Ade, berapa sering Ibu merasakan untuk ingin bunuh diri atau merasa hidup Ibu itu berat dan tidak berarti Bu? Sebenarnya saya merasa hidup saya tidak berarti, itu udah lama banget. Mungkin sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun ya Bu ya. Apa yang Ibu lakukan saat Ibu merasa bahwa hidup Ibu itu tidak berarti atau hidup Ibu itu ingin Ibu akhiri seperti itu? Saat saya merasa hidup saya tidak berarti, saya lebih sering diam. Karena saya kan dari kecil sampai dewasa itu saya tidak main ceria. Kemudian beberapa tahun ini saya merasa bahwa saya kehilangan diri saya yang sebelumnya. Tadinya saya anak yang ceria, akhirnya saya menjadi pendiam. Kemudian saya juga akhirnya kesulitan untuk memulai tidur. Kemudian saya lebih banyak menangis selama 1,5 tahun. Lebih banyak menangis ya Bu ya, dan mendiamkan diri. Apakah sempat terlintas di benak Ibu untuk benar-benar mengakhiri hidup Ibu? Ya, itu sempat terlintas di pikiran saya. Makanya akhirnya keluarga saya tahu dan di sini saya berada. Tindakan apa yang terakhir Ibu lakukan sampai Ibu dibawa ke sini Bu? Atau apakah ada upaya Ibu untuk benar-benar mengakhiri hidup Ibu? 3 bulan yang lalu sebelum saya berada di sini, saya sempat hampir melakukan percobaan dan itu diketahui oleh keluarga saya. Hampir sempat melakukan ya Bu ya. Dengan apa Bu? Selama 1 tahun ini kan saya kesulitan untuk tidur kansus. Kemudian saya membeli obat tidur di apotek. Saat saya merasa tidak bisa mengendalikan diri saya, kemudian saya memiliki rasa ingin mengonsumsi obat tidur tersebut. Mengonsumsi obat tidur itu dengan berlebihan mungkin. Tidak sih Ibu memikirkan orang-orang yang di sekitar Ibu, baik dampaknya untuk diri Ibu atau orang-orang di sekitar Ibu, orang yang Ibu sayangi, anak-anak Ibu? Apakah Ibu pernah memikirkan hal tersebut Bu? Bagaimana saya bisa dan saya sempat untuk memikirkan orang lain, Yesus, di saat saya untuk memikirkan diri saya sendiri saja saya sudah tidak mampu. Nah, Ibu sepesimis itu Ibu ya untuk menjalani hidup. Ibu Ade, sebenarnya setiap orang itu punya masalah Bu dalam hidupnya. Tapi tidak berarti kata mengakhiri itu sebagai suatu cara yang akan Ibu pilih Bu untuk benar-benar mengakhiri rasa hampa yang ada dalam hidup Ibu. Banyak atau tidaknya masalah, Ibu Ade itu harus tetap kuat untuk dapat menjalani hidup Ibu dan harus tetap semangat untuk melanjutkan aktivitas Ibu. Adanya hidup Ibu berarti Tuhan masih percaya pada Ibu untuk memberikan sesuatu yang mungkin tanpa Ibu sadari membuat diri Ibu itu berarti di mata orang lain Bu. Bagaimana Ibu Ade, apakah bisa Ibu pahami atau Ibu ada yang mau Ibu tanyakan kepada saya? Iya, saya paham. Baik Ibu Ade, saya harap itu nanti dapat memberi motivasi kepada Ibu Ade ya Bu. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa tips supaya Ibu Ade itu tidak merasa ingin mengakhiri hidup Ibu Ade atau merasa hidup Ibu Ade itu percuma atau sia-sia ya. Untuk yang pertama, Ibu Ade itu harus berjanji pada diri Ibu Ade sendiri.
Jadi gini loh Bu, konsep berjanji itu ibu ada itu meyakinkan diri ibu bahwa adanya ibu di dunia ini, ibu ada itu orang yang sangat berarti. Tuhan tidak akan menciptakan hidup ibu atau umur ibu itu secara sia-sia ya Bu ya. Jadi ibu itu setiap ada timbul pikiran ingin bunuh diri, ibu ada itu selalu berjanji atau berpikir, hidup saya itu berarti untuk diri saya sendiri, setidaknya berarti untuk ibu ada itu sendiri ya Bu ya. Gimana Ibu, apakah dapat dipahami? Iya, iya Sus, saya paham. Untuk tips yang kedua, Ibu Ade itu harus membuat diri Ibu Ade itu merasa tetap aman dan nyaman Bu. Jadi gini, upayakan Ibu Ade itu disekelilingi oleh orang-orang yang Ibu sayangi. Lalu jauhkan atau misalnya Ibu timbul pikiran untuk bunuh diri, jauhkan hal-hal benda-benda atau hal-hal yang berbahaya yang mungkin Ibu Ade lakukan. Seperti misal ada pisau, Ibu Ade jangan sampai pernah terpikirkan bahwa hal tersebut adalah cara untuk mengakhiri hidup Ibu ya. Jangan pernah terpikirkan bahwa hal tersebut adalah upaya yang sangat baik untuk mengakhiri hidup Ibu. Yang ketiga, temukan teman bicara yang tepat Bu. Jadi gini Bu, mungkin untuk sebagian orang berbicara terkait untuk mengakhiri hidup adalah sesuatu yang mungkin terdengar sebuah omongan gila ya Bu ya, sesuatu hal yang gila atau yang negatif Bu. Tapi dari masalah Ibu tersebut, cobalah Ibu ada untuk berpikir bahwa ada seseorang yang mau menerima Ibu dan mau menerima apa yang akan Ibu bicarakan, masalah-masalah Ibu itu harus menemukan orang-orang tersebut Bu, atau Ibu harus berada di sekeliling orang-orang yang dapat Ibu ajak bicara. Contohnya seperti saat ini mungkin Ibu ada punya keluhan, Ibu bisa sampaikan kepada saya Bu. Gimana Bu Ade, apakah masih jelas atau kurang jelas? Jelas Sus, saya bisa paham apa yang Ustaz bicarakan. Baik, untuk tips selanjutnya Ibu Ade perbanyak tidur Bu, karena semakin Ibu Ade kurang tidur, semakin Ibu Ade merasakan lelah, stres, akan banyak pikiran yang negatif yang hinggap di kepala Ibu. Nanti hal tersebut juga akan membuat Ibu Ade ingin segera mengakhiri hidup Ibu. Untuk itu, pastikan bahwa Ibu Ade itu cukup untuk istirahatnya ya Bu ya. Jangan sampai kurang waktu tidur dan hindari mengkonsumsi obat tidur Ibu secara berlebihan ya Bu ya. Selanjutnya, Ibu lebih banyak beraktivitas fisik seperti berolahraga atau melakukan hobi yang Ibu sukai Bu. Ibu Ade hobinya apa Bu? Hobi saya menulis. Menulis, baik. Nah, Ibu Ade bisa saat Ibu merasa hampa atau ingin mengakhiri hidup Ibu bisa mengalihkan pikiran-pikiran tersebut ke dalam sebuah cerita Bu, atau sebuah karangan yang indah yang mungkin dapat memotivasi kehidupan orang lain juga Bu. Bagaimana Ibu Ade, apakah bisa dipahami? Bisa Sus. Baik, apakah Ibu Ade bisa dapat mengulang kembali atau sedikit menceritakan lagi kepada saya apa yang telah kita obrolkan pada hari ini Bu? Iya, kita hari ini cukup banyak mengobrol tentang risiko bunuh diri yang saya alami ya Sus. Seperti kata suster tadi, bahwa perilaku bunuh diri itu bukan perilaku yang sangat disarankan atau bukan solusi yang bisa menyelesaikan masalah kita. Dan perlu kita ingat juga bahwa ada banyak orang dengan masalah yang lebih berat dari saya tapi tidak memilih untuk bunuh diri ya Sus. Itu merupakan cara yang salah. Kemudian saya harus lebih berpikir positif lagi sebelum melakukan tindakan yang melakukan hobi saya dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengalihkan pikiran saya dari bunuh diri. Terus Ibu Ade, apakah Ibu Ade tertarik untuk mencoba atau mengeksplor diri Ibu melakukan tips-tips yang telah saya berikan tadi? Mungkin saat ini sih belum ya Sus, tapi kita kurang tahu besok. Baik, nggak apa-apa Bu Ade sudah melakukan yang terbaik, sudah berupaya yang terbaik. Terima kasih atas kerjasama dan waktunya Ibu Ade ya. Ini akan saya masukkan ke jadwal Ibu Ade supaya tips-tips ini dapat Ibu ingat kembali dan dapat Ibu sampaikan nanti ya Bu ya. Saya jadwalkan terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu Ade, untuk tipsnya sudah saya masukkan ke jadwal harian Ibu. Apakah ada yang mau Ibu Ade sampaikan lagi atau Ibu Ade tanyakan? Saya rasa cukup Sus. Cukup, jika cukup, besok kita akan ketemu lagi ya Bu Ade ya untuk mempraktekkan tips-tips yang telah saya ajarkan tadi. Untuk waktunya sekitar sama seperti hari ini 30 menit dan tempatnya di sini lagi ya Bu Ade ya. Bagaimana Bu Ade? Iya Sus, saya setuju. Ibu Ade setuju. Baik, sebelum Ibu Ade dibawa ke ruangan ini, apakah hal yang Ibu lakukan sebelumnya Bu? Saya sedang melihat bunga yang sedang disiram ke dalam. Baik, Ibu Ade bisa melanjutkan melihat bunga di tamannya Bu ya.
Saya harap setelah ini Ibu Ade bisa jauh lebih tenang dan jauh lebih bisa terbuka terkait masalah-masalah Ibu. Yesus, terima kasih Sus. Silakan lanjutkan aktivitasnya, Bu.